Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8A, B, dan C? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, kembali lagi bersama Pak Purnomo di sini menemani kalian belajar matematika. Kali ini kita akan belajar materi yaitu rumus dan nilai fungsi. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu menghitung nilai fungsi. Nah, di sini contohnya diketahui fungsi f sama dengan x, di mana 2x dikurangi 3. Nah, tentukan nilai dari f min 5. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 2. Sedangkan yang c bayangan dari 0 oleh f, dan d nilai a apabila f A sama dengan 9. Nah, jawabnya seperti ini. Jadi, Fx sama dengan 2x min 3. Jadi, setiap soal ini adalah rumusnya ya. Fx sama dengan 2x min 3. Jadi, setiap x diganti dengan negatif 5. Jadi, 2 dikali x, 2 dikali negatif 5. Jadi, x ini berubah menjadi negatif 5 karena di sini negatif 5 dikurangi 3. Jadi 2 dikali negatif 5 negatif 10 dikurangi 3 menjadi negatif 13. Untuk B sama dengan nilai fungsi f untuk x sama dengan 2. Jadi x-nya itu 2. X-nya diganti dengan 2, jadi 2 kali 2, 4 dikurangi 3, 1. Terus yang C, bayangan dari 0 oleh F. Jadi X-nya itu 0. Jadi 2X dikurangi 3, X-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0, 0. Negatif 3, jadi hasilnya negatif 3. Terus yang D, nilai A apabila FA-nya 9. Jadi hasilnya itu 9, berapakah A-nya ya. Jadi Fx sama dengan 2X min 3. FA sama dengan 2A min 3. FA-nya yaitu 9 sama dengan 2A dikurangi 3. 2A 9 ini pindah ke sini jadi positif 9 ditambah 3 12. Jadi A sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya 6 ya. Selanjutnya menentukan rumus fungsi. Contohnya fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f-nya 3 sama dengan 7 dan f-nya 7 sama dengan 19, tentukan nilai A dan B, dan juga rumus fungsi f bayangan dari min 8 adalah fx ya. Baik, untuk yang A, fx sama dengan ax plus b. Jadi rumusnya ini ya. Kita pakai yang ini. Fx-nya 3 yaitu hasilnya 7. Jadi rumusnya setiap x kita ganti dengan 3. A kali 3 ditambah B. Jadi F3 X-nya itu 7, hasilnya sama dengan A kali 3, 3A ditambah B. B-nya kita taruh di sebelah sini. Jadi 7 dikurangi 3A. Ini adalah persamaan pertama. Untuk F-nya 7, Fx-nya 7 sama dengan A dikali 7 ditambah B. Jadi F-nya 7 adalah 19 sama dengan 7A ditambah B. Jadi 7 kali A, 7A ditambah B, ini persamaan 2. Nah, disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadinya 19 disama dengan 7A ditambah B. 19 sama dengan 7A, B-nya ini kita ganti dengan ini. Ya, jadi 7 dikurangi 3A. 19 sama dengan 7A dikurangi 3A. 7A dikurangi 3A, hasilnya 4A, ditambah 7. 7-nya turun. Jadi 19 dikurangi 7. Jadi 7-nya pindah ke ruas sini. Hasilnya 12 sama dengan 4A. A sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 ini diperoleh dari 12 dibagi 4.
Selanjutnya yang B. Untuk menentukan nilai B, substitusi nilai A ke persamaan 1. Jadi, B-nya sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 7 dikurangi 3 kali 3. A-nya tadi 3 sama dengan 7 dikurangi 9 sama dengan negatif 2. Jadi peroleh nilai A adalah 3 dan nilai B adalah negatif 2. Nah, untuk yang B, substitusikan nilai A dan B yang telah diketahui rumusnya. Jadi rumus soalnya tadi fx sama dengan ax plus b. Untuk memperoleh rumus fungsi f, jadi kita masukkan A-nya tadi sudah diketahui 3. Jadi 3x ditambah B-nya tadi negatif 2. Jadi rumusnya untuk soal tersebut yaitu fx sama dengan 3x min 2. Selanjutnya yang C, bayangan dari negatif 8 oleh F artinya menentukan nilai dari F min 8. Jadi rumusnya sudah diketahui, tidak pakai rumus A dan B-nya lagi karena sudah diketahui A dan B-nya ya. Jadi Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Fx-nya 8 ditanyakan yang negatif 8 sama dengan 3 dikali negatif 8 hasilnya negatif 24 dikurangi 2 negatif 26. Jadi bayangan dari negatif 8 oleh F adalah negatif 29. Selanjutnya grafik fungsi. Nah, contoh diketahui fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 5 dengan domain yaitu X-nya, bilangan X-nya antara 0 dan 5 ya. Jadi diperoleh bahwasanya Fx sama dengan 3x dikurangi 5. Jadi himpunan bilangan P-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan mensubstitusikan variabel X ke persamaan fungsi Fe maka didapat, jadi kita menggunakan angka ini ya, 0, 1, 2. Jadi X-nya yang pertama kita ganti dengan angka 0, 3 kali 0 dikurangi 5 negatif 5. X-nya kita ganti dengan 1, 3 kali 1, 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Fx-nya kita ganti dengan angka 2, 3 kali 2, 6 dikurangi 5, 1. F-nya X-nya kita ganti dengan angka 3, hasilnya 4. Kalau X-nya diganti dengan angka 4, hasilnya 7. Begitupun yang 5, hasilnya 10. Jadi rangnya hasilnya tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel akan tampak seperti berikut. Jadi kalau X-nya 0, jadi Fx-nya negatif 5. Kalau X-nya 1 negatif 2, X-nya 2 negatif 1. X-nya 2, Fx-nya 1, dan juga dan seterusnya ya. Jadi ini X-nya, Fx ini adalah kalau kita gambar menggunakan eh, diagram seperti ini, diagram kartesius. Jadi yang ini X, yang ini Fx. Jadi Fx-nya itu yang Y ya. Jadi diperoleh bahwasanya ini titiknya. Jadi 0, negatif 5, 1, negatif 2, 2, 1, 3, 4, 4, 7, 5, 10 ya. Seperti itu jadi diagram Venn-nya. Selanjutnya, jika titik-titik tersebut dihubungkan, grafik tersebut akan terbentuk garis lurus. Berdasarkan persebaran tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi f pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus Fx sama dengan Ax plus B dengan A dan B anggota himpunan bilangan real, bilangan nyata, dan A-nya tidak sama dengan 0 disebut fungsi linear karena berupa suatu garis lurus. Jadi kalau kita tarik, titik-titiknya itu berupa garis lurus. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan Ax plus B. Baik anak-anak, itu saja pembahasan materi hari ini. Apabila ada yang kurang paham atau kurang mengerti bisa WA Bapak bertanya secara langsung. Baik, sekian dari Bapak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.